Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Badana billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha summa kunta wa asfi sayyi'atal hasanata taquha khawalikin nasa bibulukin hasanah. Awal puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dalam majelis ilmu akan membahas pensucian jiwa pada poin bahaya panjang angan-angan yang kita rujuk kepada kitab Tasyiatun Nafas karangan Dr. Ahmad Farid. Salam dan salam kita aturkan kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan wilayah yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita sebagai manusia yang normal, ya, sehat, jasmani, rohani, memiliki akal yang itu umumnya, ya, manusia sama dalam hal ini angan-angannya banyak, ya. Keinginannya, ambisinya sangat banyak, ya. Bahkan angan-angannya, ya, keinginannya itu melebihi kemampuan manusia itu sendiri, ya. Banyak orang yang akhirnya sakit, ya, bahkan wafat sebab mengejar keinginan. Atau kalau secara formal orang bilang punya cita-cita yang tinggi, setinggi langit, ambisi yang tak berkesudahan. Ini menyebabkan dirinya, ya, menjadi sakit, ya, atau terendahkan. Bahkan misalnya orang yang ingin punya jabatan, bagaimana bersusah payah, ya, mengiba-iba supaya dipilih, supaya menang dalam pilkada umpamanya. Maka penting kita untuk memendekkan, menghilangkan atau memendekkan, mengurangi, ya. Sebab manusia tidak mungkin, atau Allah menghendaki manusia yang seperti malaikat, nurut, nggak punya keinginan, ya. Maka agama hadir memberikan rambu-rambu, ya, supaya manusia memendekkan atau mengurangi angan-angannya agar selamat, gitu, ya. Karena banyak terjerumus dan tersesat tersebab memperturutkan angan-angan yang berlebihan di luar dari kemampuannya. Dalam konteks tazkiyatun nafs,
Inilah yang kita upayakan, menata keinginan sejalan dengan syariat atau sesuai dengan kehendak Allah. Kita menyelaraskan, kita berupaya bagaimana keinginan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam koridor syariat, ya. Tidak melanggar syariat, tidak melampaui batas. Jadi Allah dalam upaya menjaga hati ini perkara paling penting, ya, manfaat sekali kalau kita mampu, ya. Kalau manusia itu mampu memendekkan angan-angannya. Orang yang mampu memendekkan angan-angan, dia akan selamat, ya, dari perbudakan hawa nafsunya, ya, karena musuh abadi sesungguhnya adalah diri sendiri. Maksudnya apa? Hawa nafsu diri kita yang diperturutkan. Termasuk salah satu sebab kecelakaan atau binasa itu memperturutkan hawa nafsu. Dalam sebuah hadis, salah satunya sebab orang tergelincir karena memperturutkan hawa nafsu. Syariat menghendaki, ya, kita, ya, bisa zahid, mendorong zuhud fid dunya. Ishad fid dunya yuhibbukallah washad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Siapa yang bisa zuhud, ya, terhadap dunia, maka Allah akan mencintainya. Termasuk zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Akhirnya apa? Yuhibbukan nas. Orang itu suka kepada orang yang tidak mau bersaing-saing ambisi kepada dirinya, tidak mau menyaingi. Misalnya yayasan tertentu atau dai tertentu atau guru tertentu banyak memiliki pengikut, ya kan? Lalu yayasan yang sedikit ini tidak pengen, ya, pasti dia tidak akan dimusuhi. Apa yang ada di tangan manusia, materi atau apa saja, kedudukan, ya, jurisdiksi, pasti dia tidak berebut. Orang itu pasti akan menyukainya. Sebab adanya persaingan itu kemudian menimbulkan permusuhan. Sekurang-kurangnya apa? Adanya iri dan dengki, hasad. Nah, orang yang zuhud ini, apa yang ada pada tangan manusia itu dia tidak ingin memperebutkannya. Dia mencukupkan atas apa yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, susah lah orang kan orang berlomba-lomba pengen jadi yang pertama, pengen jadi juara, pengen yang paling ya, paling sukses, yang paling kaya, yang paling, kalau sekolahan paling banyak muridnya, ya, paling menang juara akreditasi atau prestasinya, kan begitu umumnya. Nah, ini ada orang yang mampu, dia tidak berebut. Tentu saja orang itu akan disukai oleh manusia yang lain atau orang lain, enggak berebut. Itu dalam hadis bagaimana zuhud, ya. Karena ini ada korelasinya bagaimana angan-angan itu bisa pendek, tidak panjang angan-angan kalau dia punya sikap zuhud. Tentu juga ada sikap yang lain, diantaranya qanaah wa qanaatu bil
qalil. Ya. Syariat memerintahkan kita zuhud. Termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari mensyaratkan apa? Salah satu syarat sebagai seorang mu'allim, guru adalah zuhud, ya. Dan lebih mengutamakan atau cintanya itu yang paling tinggi diletakkan kepada akhirat. Tuh, ya. Diletakkan cinta yang tertinggi itu pada akhirat. Darhum ya'kulu wa yattamatta'u wa yulhihimul amalu wasawfa ya'lamun. Quran surat Al-Hijr ayat 3, biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang, dan wayulhihimul amal, dilalaikan oleh ini amal ini angan-angan kosong angan-angan panjang tulul amal, panjang angan-angan. Maka kemudian fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Dari ayat ini juga bisa diambil karakter hidup antara orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir bagaimana gambarannya Brusdi dari ayat ini? Apa kerjaan mereka atau angan-angan ambisi mereka? Ya itu tadi. Mereka hanya pengen ya'kulu wa yatamat-ta'u. Mereka urusannya cuma makan, ya, memenuhi perutnya, ya. Wa yatamat-ta'u apa? Bersenang-senang. Dengerin. Jadi orang mukmin hidupnya itu perjuangan. Orang kafir makan-makan bersenang-senang. Itu aja programnya. Coba perhatikan, Bi. Bagaimana kehidupan orang kafir itu? Kumpul-kumpulkan harta, pesta, makan-makan. Tuh. Ya. Terus bersenang-senang yang lain. Apa itu bentuknya? Bisa dalam bentuk apa yang disenangi umumnya? Dangdutan, yuk, organ tunggal di sini. Di Jawa apa itu? Ini momen merayakan kemerdekaan ini. Yang itu bersenang-senang. Bisa setiap daerah berbeda tergantung kesenangannya. Atau secara pribadi-pribadi, ya. Coba ditanya, kenapa ke diskotik? Kenapa? Kalau healing sih masih positif ya, healing ya, mengobati. Berarti yang healing itu yang merasa nggak bahagia ya, logikanya kan, sehingga mencari kebahagiaan itu dengan healing. Tapi ngerinya virus ini nyebar kota katanya healing tadi. Waduh, healingnya virus ini udah beda berarti. Betul virusan. Jadi orang yang mencari kebahagiaan berarti belum memperoleh kebahagiaan, maknanya butuh. Terutama kalau berkeluarga ya, orang yang sibuk keluar-keluar itu dia tidak bahagia di rumah. Ustaz Firanda bilang, ya kalau dia sudah cukup bahagia di rumah, dia tidak memerlukan harus pergi-pergi ya, traveling yang kayak harus gitu ya. Maka kalau kita balik, orang beriman urusan hidupnya perjuangan berarti apa? Bagaimana mencari keridhaan Allah, aktif ya, menjadi pejuang. Bukan yang programnya makan-makan dan bersenang-senang. Senang-senang ini kalau uraikan luas juga bisa jadi yang laki-laki bisa menurutkan syahwat dengan apa? Berzina, naudzubillah kan, memperturutkan semua yang berhubungan dengan dosa, karena di situ ada dianggap kesenangan, termasuk pengakuan para ini apa, pecandu narkoba itu kan tujuannya senang gitu kan. Nah itu tujuannya apa?
dia beli narkotika itu untuk mencari kesenangan. Ya. Islam kemudian memberikan kesenangan atau kebahagiaan atau mutmainnah itu bagaimana Abi Rusdi dalam skripsi antum itu yang menjadi core-nya apa? Zikir kan? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Secara lahiriah berzikir lisannya, pikirannya juga memikirkan ayat-ayat Allah. Anggota badannya digunakan untuk taat kepada Allah. Zikir dengan anggota badan, ibadah. Sehingga kemudian manusia yang beriman itu bahagia. Maka kebahagiaan yang hakiki berasal dari atau apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ada jalur caranya dengan zikir, tapi secara umum Abi Rusdi dengan ketaatan, ya termasuk diantaranya zikir. Kalau kita rasakan setelah sholat salam assalamualaikum, kita merasa tenang, lapang. Ketaatan yang lain, kita bersedekah Abi Rusdi, setelah kita memberi kita tenang. Kita berpuasa kerasa betul ya. Ketika berbuka kita bahagia, tenang. Ya. Semua ketaatan itu membawa kepada mutmainnah. Ya, kalau udah mutmainnah, surga dunia dong. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita sudah bisa rasakan surga dunia ini dengan ketenangan yang nikmat, ketenangan yang Allah berikan. Jelas ya perbedaannya ya, orang yang mensucikan jiwa orientasinya keridhaan Allah, hidupnya bagaimana taat ya, yang sunnah diperbanyak, tentu yang wajib tidak lagi menjadi perbincangan karena otomatis. Cara mendekatkan diri kepada Allah setelah mengamalkan amalan yang wajib, yaitu mengerjakan amalan yang sunnah. Ya. Maksud ayat itu juga biarkanlah mereka hidup bagaikan binatang ternak. Coba tafsirnya itu. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihim amalu. Mereka seperti binatang ternak yang hanya memperhatikan makan, minum, syahwat. Dan wa yulhihimul amalu itu panjang angan-angan. Ngayal gitu ya dia. Ya Allah. Omongnya, lambungnya gimana Mbak Tri? Balak umuh. Gede banget omongnya, selangit. Orang Jawa bilang betabrus. Sama itu maksudnya. Dia ngomongnya gede banget. Wah, aku mau beli ini, mau ini. Aku mau sukses begini-begini. Tapi dia nggak wujudkan. Dia ngomong doang, omdo. NATO, no action, talking only. Nggak ada gawe. Cuman ngomongnya selangit. Besok saya akan begini, saya akan begini. Enggak, habis subuh berdom lagi. Enggak ada yang dikerjakan. Dia terus melanjutkan mimpinya apa mewujudkan mimpinya? Yang benar. The power of dream. Kekuatan mimpi. The power of kepepet. The power of mind itu. Kekuatan pikiran. Hukum the law of attraction. Jadi
apa yang kita pikirkan sungguh-sungguh ini semesta ini bisa membantu mewujudkannya. 2025 menikah Habib Rusdi. Tinggal 4 bulan lagi ini udah Agustus. Bulan apa itu? Itu terus dipikirkan, seluruh kekuatannya diwujudkan. Dari mana tadi? Kok sampai situ? Jadi alhamdulillah, orang kafir ya, panjang angan-angan. Jadi yang betul itu bangun mewujudkan mimpi, bukan tidur terus melanjutkan mimpi. Maknanya melanjutkan mimpi itu kembali tidur biar bermimpi lagi. Nah, yang betul bangun dari mimpinya itu dan mewujudkannya. Tadi ada kata-kata filsuf yang ternyata itu penting ya dan bahaya ya kalau kita nggak paham. Keadaan yang tidak kita sukai, tetapi kita mendiamkannya, berarti Anda menyetujuinya. Kemiskinan yang kita alami, atau kita tidak hafal 30 juz, atau kita memiliki kekurangan ilmu, atau lingkungan kita yang kotor, kemudian kita mendiamkannya, sama dengan kita menyetujui keadaan itu. Sebab innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kembali kepada kita. Sampai kapan keadaan status apapun lah, jomblo lah, apa miskin lah, apa-apalah semuanya, ya, terus ada pada diri kita, kemudian kita tidak berupaya merubahnya, kemudian dengan gampangnya menyalahkan, mengkambing hitamkan takdir. Jadi miskin itu akibat atau apa? Takdir. Akibat. Akibat apa? Malas. Bodoh juga akibat tidak mau bersungguh-sungguh belajar. Atau secara umum sukses, ya, ada orang sukses, ada orang setengah sukses mungkin, ada orang yang gagal. Nah, gagal itu ya orang itu sendiri sebetulnya. Karena sunatullah itu Allah kemudian akan memberikan apa yang diupayakan, manjada wajar itu berlaku. Siapa yang sungguh-sungguh belajar, dia pintar. Siapa sungguh-sungguh menguasai ilmu ekonomi, kerja keras, belajar, kemudian rajin, menabung, umpamanya dia bisa kaya. Sunatullah kayaknya begitu. Tidak memandang KTP-nya, tidak memandang agamanya apa, gitu loh. Karena itu apa? Dalam sunatullah, urusan dunia Allah yu'tid dunya man yuhib la yuhib. Ini kaidah lagi nih. Allah memberikan nikmat dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang la yuhib yang tidak Allah cintai. Walakin di nikmat iman, akan tetapi Allah memberikan yu'tid di nikmat iman hanya kepada man yuhib, siapa yang Allah cintai. Itu kaidahnya. Dan dengan pemahaman kita terhadap dunia ini Habib Rusdi, rendahnya dunia itu, maka Allah membagi-bagi begitu saja. Jadi kita tidak perlu sampai kemudian berpikir keras berebut itu, karena rendahnya dunia itu Allah memberikannya kepada semua orang. Yang perlu kita kejar risaukan nikmat din, hidayah iman, taufik dari Allah itu. Kalau kita tidak peroleh, itu bagaimana kita berupaya sungguh-sungguh mengejar hidayah, menjemput hidayah, bukan menunggu, ya. Maksud ayat tadi juga orang yang dilalaikan dengan panjang angan-angan dan umur, serta lalai dari pencapaian keinginan dan stabilitas kondisi iman dan pelaksanaan ketaatan kepada Allah. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, ini merupakan peringatan bahwa mengutamakan kenikmatan, bersenang-senang
dan segala hal yang ditimbulkan oleh panjangnya angan-angan bukanlah termasuk karakter atau kepribadian orang beriman. Langsung dipisahkan begitu. Berarti yang beriman sebaliknya, ya. Dia tidak mengutamakan makan, dia tidak mengutamakan menuruti angan-angan, dia tidak nyari kesenangan. Allah juga berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahada kumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang solih. Quran surat Munafikun ayat 10. Juga Allah berfirman surat Az-Zumar yang panjang ini, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi, ya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ini gambaran orang yang panjang angan-angan tadi, ya. Dan ujung-ujungnya apa? Menyesal, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah SAW membuat sebuah garis dan bersabda, ini manusia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khattun wa qala hadzal insan wa khatta ila janbihi khattan wa qala hadza ajaluhu wa khatta khattan al akharu ba'idan minhu fa qala hadzal amalu fa bainama huwa kadzalika id ja'ahu al khattu al aqrab. Beliau lalu membuat garis lain yang jauh darinya, kemudian beliau bersabda, ini adalah angan-angannya ketika ia masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah kepadanya garis yang lebih dekat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, a'dzarallah ilamri'i akhira ajalihi hatta balagha sittina sanatan. Allah memberikan keringanan akhir ajal kepada seseorang hingga sampai umur 60 tahun. Di riwayat Bukhari. Abu Hurairah juga meriwayatkan, sekali-kali janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian, sebab mungkin saja ia orang yang baik sehingga ia bisa menambah kebaikannya, dan mungkin saja ia orang yang buruk sehingga ia bisa bertaubat. Ibnu Umar
radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini laksana orang asing, gharib, atau orang yang menyeberangi jalan. Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore hari. Jika engkau berada di sore hari, tarsok nih, janganlah menunggu datangnya pagi hari. Gunakan masa sehatmu sebaik-baiknya sebelum datang masa sakitmu, dan gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Dan ayat dan hadis yang panjang tadi itu menggambarkan bahayanya panjang angan. Ngomongnya aja selangit gitu, mau ini mau itu, tapi tidak ada yang dikerjakan. Sampai akhirnya waktu berlalu tak terasa umurnya sudah habis. Ya, di antaranya juga mestinya kalau diberi umur itu Allah bermaksud supaya memberikan kesempatan. Enggak sadar dia itu salah berpikirnya ya. Menganggap umurnya akan panjang, menganggap angan-angannya terus diperturutkan, angan-angan dia itu masih ada kesempatan lah besok, masih adalah kesempatan besok. Tarsok, ternyata kematian ya. Sebetulnya kasih sayang Allah diberikan umur itu supaya taubat, tapi nggak paham-paham, nggak nyadar sampai akhirnya bisa su'ul khotimah orang itu ya. Innamal a'malu bil khawatim, akhirnya amalnya yang terakhir itulah yang menentukan ya, apakah dia beramal soleh atau berbuat dosa. Kalau kemudian berangan-angan terus berarti kan tidak ada amalnya, cuma angan-angan ya, rencana-rencana aja ya, planning terus tidak diwujudkan. Rugi ya, rugi, jelas pasti rugi, sehingga akhirnya kematian ini mendatangi. Hadirin Allah, hadis ini juga merupakan dasar dalam agama kita yang mewajibkan atau mengharuskan kita memendekkan angan-angan di dunia ini. Sebab tidak sepatutnya orang yang beriman menjadikan dunia sebagai tempat tinggal ya, yang ia merasa tenang di dalamnya. Nggak pantas orang musafir kok ya, orang yang mampir saja sejenak. Namun seyogianya ia seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Banyak pesan dari Nabi dan pengikut mereka yang sepakat menunjukkan atas hal itu. Allah Azza wa Jalla menceritakan perihal orang mukmin ya, keluarga Fir'aun dalam firman-Nya, innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qaror. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan semata, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jika dunia bukan tempat tinggal bagi mukminin, orang-orang beriman, maka keadaan mereka di dalamnya ada dua nih. Ada kalanya ia seperti orang asing yang tinggal di negeri asing, yang tujuannya hanya mencari bekal untuk kembali ke negerinya ya. Kana nas rijalun akhirat yamshi alal ardi. Manusia, antum adalah penduduk akhirat yang sedang traveling, yamshi alal ardi, sedang berjalan di muka bumi. Maka kembali ya. Mau pergi kemana? Fa'in atau habun, mau pergi kemana? Ya. Ingat kembali negerimu akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat itulah yang kekal. Asalmu dari sana. Atau seperti seseorang musafir yang tidak pernah sedetik pun tinggal di dalamnya, cuma lewat saja. Namun ia selalu berjalan siang dan malam menuju negeri tempat tinggalnya, cuma selintas saja. Karena itu Nabi SAW berpesan kepada Ibnu Umar agar kondisinya di dunia senantiasa dalam
salah satu dari dua kondisi tadi, ya. Ada mulai jelasannya lagi. Pertama, hendaklah seorang mukmin membiarkan dirinya seperti orang asing di dunia ini. Jadi kayaknya ada obrol-obrolnya di ya. Anda betah di dunia ini. Wah, virus ini. Kerasan apa orang Jawa bilang. Betah hidup dunia ini. Dalam hadis gimana itu? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Harusnya ya, orang mukmin itu di dunia seperti di penjara. Ya toh? Di sana haram, di situ haram, di sini dosa, di sana dosa. Ada batas-batasan hudud ya, hududillah, had Allah, batas-batas larangan-larangan Allah yang tidak boleh orang beriman terjang, begitu. Sehingga memang ya syahwatnya itu dikekang, ya kan begitu, karena dia takut kepada Allah, ma'azallah, dia takut kepada Allah yang kemudian mendorongnya membatasi diri, ya, tidak seperti orang kafir tadi, lost doll istilahnya, ya, remblong, terjang, halal hantam, semuanya dia nggak peduli itu, ya. Nah, orang beriman nggak begitu, nggak kerasan dia di dunia ini sebenarnya, bukan tidak bersyukur pengen cepat mati, ya, hakikat keimanannya itu begitu, ya. Kalau dia dizolimi orang, disakiti orang di dunia ini, nanti ada perhitungan di akhirat. Memang di dunia ini begitu, tempat ujian, tempat bala gitu, darul bala juga, musibah itu, yang nantinya itu berbuah apa? Pahala yang memasukkan dia ke dalam surga manakala dia ridho bil qada. Beratnya ini ridho, syukur, apalagi kalau dia bisa bersyukur terhadap musibah yang Allah berikan. Aduh, makom yang sangat berat ya, kedudukan itu ya. Bagaimana ujian musibah malah dia bersyukur. Karena yang memberinya itu adalah Allah, zat yang maha adil, maha bijaksana. Ya. Antum enggak percaya ya? Coba tes ini. Pernah dulu kita contohkan bersih ya. Sekiranya ini Fikri dan Zahid. Fikri kemudian dipukul oleh Zahid. Sakit nggak? Sakit. Karena setara, bagaimana akhirnya respon Fikri? Fikri akan membalas kepada Zahid, berantem. Tapi kalau Fikri ini dipukul oleh bapak kandungnya atau guru, ya, normalnya dia tidak akan membalas karena tahu kemuliaan gurunya, karena tahu keagungan orang tuanya. Sama, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Adil, yang memberikan musibah itu, maka kita bisa menerima sebab bandingannya tidak sebanding-bandingnya apa yang nikmat yang Allah berikan dibandingkan dengan ujian atau musibah yang Allah berikan. Musibahnya pun bernilai menggugurkan dosa habis meninggikan derajat. Kunci kota amal apa kunci surganya dengan sabar. Allah memberikan kunci surganya dengan pahala sabar. Jadi apa masalahnya? Sama saja. Bagi orang beriman diberikan ujian, musibah, bala, atau diberikan nikmat, sama. Malah kebanyakan apa? Umumnya manusia diuji dengan nikmat gagal dan sukses apabila diuji dengan musibah. Lebih dekat dia kepada Allah, kembali kepada Allah dengan cepat dia daripada bergelimang nikmat. Mana mungkin mau taklim kalau dia sudah jadi orang kaya? Apalah perlunya? Enggak ada. Enggak perlu akhirat untuk apa? Ya. Dunia ini diselesaikan di dunia untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Dan itu kesenangan itu yang dia cari. Jadi Allah Al-Hasan berkata, orang mukmin itu seperti orang asing. Ia tidak bersedih karena kerendahannya dan tidak bersaing demi meraih kemuliaannya. Enggak pengen dipuja-puja orang, enggak. Ia memiliki urusan sendiri dan manusia juga memiliki urusan yang lain. Jadi hidupnya ini simpel ya. Hari ini bisa terpenuhi kebutuhannya, dia selesaikan, kemudian dia fokus ibadah. Besok urusan besok begitu lagi. Malam kemudian dia bertawakal, setelah ikhtiar, besok pagi berikhtiar. Begitu saja pendek ya. Itulah gambarannya yang tidak panjang
angan. Ketika Adam alaihissalam diciptakan, ia dan istrinya ditempatkan di dalam surga, kemudian diturunkan dari surga, akan tetapi ia dan keturunannya yang soleh dijanjikan akan kembali kepadanya. Karena itu selamanya orang mukmin akan rindu dengan negerinya yang pertama. Ya. Ada nggak yang sudah pernah bayangkan diterima amal kita, kemudian kita berjumpa dengan Allah, maka yarju liqa rabbi, kan? Siapa yang pengen liqa, berjumpa dengan Allah? Dan itulah nikmat yang paling nikmat di akhirat nanti dibandingkan nikmat-nikmat kenikmatan yang ada di akhirat yang lain. Paling nikmat itu. Ya. Kenikmatan surga yang dijelaskan tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai, dan di sana sungainya itu bukan air, sungainya apa? Susu. Sungainya apa? Madu. Buah-buahnya, pohonnya itu enggak ada buah yang ini apa? Bungke apa? Kecil nih. Buahnya bagus-bagus semua. Kalau kita ingin petik, dia datang. Anggur itu langsung datang. Enggak ada busuk-busuknya, enggak ada BAB, enggak ada BAK, apa ini? Keringat saja, dan keringatnya jadi wangi. Enggak ada urusan apa ini yang enggak enak-enak, yang enggak disukai manusia, ya. Di dunia, di sana tidak ada. Tidak ada orang iri-irian, ya, apa? Hasad sehingga terjadi permusuhan. Jadi enggak ada ribut-ribut itu, marbot sama tetangga marbot enggak ada ribut, enggak ada begitu, Bi. Ya. Enggak ada ribut sama Jepri, enggak ada, Bi. Biasa. Semuanya hil apa rasa iri dengkinya sudah hilang. Enggak ada. Semuanya sibuk dengan kenikmatan masing-masing. Nah, hendaknya orang beriman itu angan-angannya itu. Kalau mau berangan-angan, bagaimana kalau mau meminta jannatul firdaus, mintalah surga firdaus. Wasari'u ila maghfiratun min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi alhamdulillah kita ya harus melawan diri kita sendiri, utamanya angan-angan kita. Jangan sampai panjang angan-angan itu menjerumuskan kita dan mengotori hati kita. Kita terhalang dari mensucikan jiwa. Ya. Jadi kalau kita hikam itu bagaimana itu, Abi Irsan? Pernah ingat gak? Pikirkan yang diperintahkan. Apa berarti? Ibadah. Jangan memikirkan yang sudah dijamin. Apa yang madmun, yang dijamin? Rizki dari Allah. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberi makan, bukan kamu. Itu teguran orang tua yang ingin membunuh anaknya karena takut memberikan makan. Ya. Jadi ayat yang lain juga, selama antum beribadah, utamanya menegakkan sholat, memang sholat ini ibadah yang paling banyak dalam sehari kita lakukan, maka Allah akan pasti memberikan rezeki seperti apapun krisis yang terjadi. Nah, berarti apa? Tauhidnya harus kuat. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu sangat mudah bagi Allah untuk memberikan rezeki itu, ya. Sekedar apa, Bi? Untuk bisa menegakkan tulang sulbi dan beribadah kepada Allah. Kalau pengen lebih dari itu, antum bi a'lamu umuri dunia. Kalau antum pengen jadi crazy rich, pengen jadi apa? Sultan. Pengen jadi apa, Bi? Kuasai dunia, kata Nabi. Antum yang lebih tahu, karena itu urusan dunia. Ya, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, agama memberikan rambu-rambu, silahkan mencari karunia nikmat dunia ini, jadi kaya raya, tapi batasannya tidak boleh cinta dunia, tidak boleh menjadikan harta sebagai tujuan atau menuhankan harta dan lupa kepada Allah. Baiknya itu kita pendekkan angan-angan kita, syukur angan-angan kita itu isinya ya keridhaan Allah semata. Senang ya kalau Abirsan tuh sekian tahun lagi menjadi ketua yayasan, mendirikan pondok pesantren, banyak anak yatim atau anak duafa yang kemudian
mondok di situ atau sekolah di situ, berkat adanya Abi Rusdi, satu orang seperti 1000. Wahid kal alaf. Satu orang ini kayak 1000. Bayangkan Abi Rusdi, ya. Terus juga Abi Rusdi sebagai sarjana tafsir, kemudian melahirkan ulama-ulama tafsir dari lembaga pendidikan yang dipimpin. Nah, seperti itu angan-angannya itu. Itulah angan-angan pejuang bagaimana menegakkan la ilaha illallah terus, ya. Kalaupun yang lain-lainnya beli mobil ini, beli rumah mewah ini enggak pernah begitu. Mohon kepada Allah diberikan kecukupan kehidupan yang tidak sampai melarat gitu, kelaparan, tapi program hidupnya memikirkan perjuangan menegakkan Islam ini terus, roh hidupnya itu pejuang, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.